Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari eh, kelompok kelas MES B, makasih atas kesempatannya buat diskusi. Jadi kami dari kelompok balas dendam ingin eh, berbagi sekaligus bertukar pandangan dengan teman-teman sekalian di sini tentang eh, penyusunan sistem perpipaan yang dibagikan oleh Pak Ede selaku dosen pengampu mata kuliah MES 10 kita. Sebelumnya kenalin aku M. Akmal Nugraha, NRP 50192411025 dari kelompok balas dendam. Izin memperkenalkan diri, nama aku Retno Adiraksa, NRP 5019241156 dari kelompok Balas Dendam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Arya Deva Rayhan dengan NRP 5019241166. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Nasrullah dengan NRP 5019241165 dari kelompok balas dendam. Selanjutnya saya dari kelompok tiga Muhammad Atta Segafi diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emran Attar Ramadhan Santoso dengan NRP 5019241019 dari kelompok Rucika. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Iski Maula dengan 3 digit NRP terakhir 119 dari kelompok Rucika. Halo teman-teman, mohon izin ya, aku Hardian dengan RP terakhir 145 dari tim Rujika. Mohon bantuannya teman-teman di diskusi malam ini. Oke, sebelumnya kenalin Kinan, RP terakhir 106 dari Kabar Cika. Baik, salam kenal semuanya. Jadi aku di sini izin membagikan redesign dari kelompok kami tentang eh, sistem perpipaan yang diberikan oleh Pak Edi. Oh, iya, saya sebelumnya. Di teman-teman apa udah kelihatan share screen-nya? Belum Sudah, Akmal. Mal. Nah, jadi ini adalah sistem perpipaan yang kami redesign dari desain yang dibagikan oleh Pak Edek. Sebenarnya dari komponen dan dari jalur ini nggak jauh berbeda. Ya kurang lebih komponen-komponennya sama sih. Di sini ada butterfly pump, di sini ada pumpnya. Nah, di sini juga ada butterfly valve, ada block valve-nya. Di sini ada pump. Ini juga ada pump untuk fresh water. Oh maaf ya, suaraku nggak kedengeran ya. Jadi di sini ada butterfly valve-nya, terus di sini ada block valve-nya juga, terus di sini pump. Nah, yang hijau ini kami wakilkan untuk seawater, untuk nge-flush di kloset. eh Kurang lebih sama lah kayak yang didesain Pak Ede. Dan juga yang biru ini untuk ngewakilin fresh water. Di sini ada apa namanya fresh water tanknya. Nah, jadi yang kami analisa dari desain yang dibagikan oleh Pak Ede ini, kami menganalisa eh,
ada satu permasalahan yang mungkin bisa terjadi di sistem perpipaan ini adalah ketika bisa kita perhatikan bersama karena di sini ada pump. Ketika pompa memompa air ke atas dengan pressure head tertentu kan. Nah, nanti ketika pressure headnya berhasil menyampaikan air ke masing-masing deck ini akan mengalir ke masing-masing valve yang ada di tiap-tiap deck. Tetapi kami merasa seperti yang biasa kita rasakan di rumah kita sendiri itu, semakin jauh sebuah valve dari pompanya, dari sumber tekanannya, kita akan merasakan tekanan airnya itu semakin melemah. Jadi kami eh, sedikit menambahkan struktur di sistem perpipaannya dengan cara menambahkan sistem loop. Mungkin dari Reno akan menjelaskan perbedaannya dari sistem loopnya ini. Oke, eh, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan lagi dari sistem circular loop. Sistem circular loop lebih cocok untuk sistem perairan kapal karena memberikan keandalan dan kontinuitas suplai air yang sangat penting bagi lingkungan kapal. Pada sistem ini, air dapat mengalir dari dua arah, sehingga jika terjadi gangguan dan kebocoran di suatu bagian, suplai air masih dapat dipertahankan melalui aliran dari arah lain. Hal ini memastikan ketersediaan air bersih yang konsisten untuk berbagai kebutuhan kapal seperti pemadam kebakaran, kemudian untuk mandi dan juga kebutuhan air bersih dan juga untuk kebutuhan operasional lainnya. Selain itu juga sistem circular loop lebih mudah dalam pengelolaan dan pemeliharaan, memungkinkan distribusi air yang efisien di seluruh bagian kapal. Sistem ini juga umumnya dirancang untuk menanggulangi head loss dan memberikan tekanan air yang stabil di semua titik jaringan pipa kapal sehingga performa sistem perairan meningkat. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, karena kapal adalah lingkungan tutup dengan kebutuhan kritis terhadap kesadaran air, bersih dalam sistem yang tahan terhadap gangguan. Circular loop menjadi pilihan desain terbaik untuk sistem perayaan kapal. Penggunaan circular loop itu atau sistem melingkar pada pengaliran air bersih di kapal memiliki beberapa kelebihannya. Misalnya, yang pertama, setiap titik dari sistem pendapatan suplai dari air juara sehingga aliran air lebih terjamin. Yang kedua, saat terjadi kerusakan pada salah satu pipa, suplai air masih dapat disediakan uh, dari arah lain sehingga sistem tetap berfungsi. Yang selanjutnya, sistem ini menyediakan air dari segala arah yang sangat bermanfaat apabila diperlukan untuk pemadaman kebakaran. Nah, selanjutnya, desain sistem pipa lebih mudah untuk dilakukan dan pengolahan air bersih lebih efisien. Mungkin selanjutnya akan diterangkan lagi oleh teman saya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari pipa saya ini, pipa kelompok kami ini. Mungkin karena bentuk dari piping kita ini dia looping, jadi itu pipa ini butuh butuh lebih banyak pipa agar bisa mengalir lebih panjang lagi. Dan itu juga bakal kekurangannya bakal nambah beban dari piping ini kembali dan juga harus menambah ruang-ruang untuk pipa ini sendiri. Dan juga kekurangan biayanya itu
ada biaya instalasinya itu lebih mahal. Juga ruang di kapalnya itu terbatas, eh, desain desain yang kompleks, dan juga perawatannya itu lebih rumit dan menjadi kapal itu tuh bobotnya menjadi bertambah dan menjadi tambah berat. Mungkin seperti itu. eh, izin menambahkan juga karena kan ini apa nambah pipa jadi awetnya berkurang jadi muatannya juga berkurang. Keuntungan dari kapalnya juga menurun kan kapal kan itu intinya untuk jual muatan barangnya kan jadi untung lebih kecil. Eh, aku juga izin nambahin lagi. Aku baru keingat waktu itu Reno ada sempat jelasin ke aku kalau karena dia looping, jadi kan kita dapat supply tekanan itu dari dua arah ya, dari arah sini nih sama dari arah sini. Jadi bakal mengurangin head loss-nya juga karena kita eh, tekanan yang kita dapatkan kan balik lagi bakal tekanan yang dapatnya itu merata. Dari teman-teman mungkin ada yang mau dikomentarin dari desain kami ini atau mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai desain kami. Kami persilakan. Aku, halo, halo, tes. Suaraku masuk nggak? Oke, aku izin masuk ya, Martin 145. Jadi ini kan, aku nggak tahu ya, sistem yang efisien di perpipaan untuk sistem dari, apa ya, ini kan untuk kru kan rata-rata. Kayak shower, WC, stafel, mesin cuci, dan lain-lain. Jadi kan, kalau menurutku ya, ini terlalu kompleks. Karena emang dikonstruksi di kapal, benar kata Arya Deva tadi, tujuan utamanya kan kita harus mencari cuan ya, yang dimana ketika muatan itu banyak, otomatis LWT atau konstruksi dari kapal itu sendiri itu harus dipres. Kalau misalnya pipa dengan sekompleks ini hanya untuk kru, apakah itu bakal ini ya dapat cuan ya? Kalau menurutku sih lebih dibuat dari efisien lagi. Tapi aku kurang tahu untuk lebih efisien lagi itu gimana? Aku juga kurang tahu. Mungkin ada feedback nggak? Soalnya menurutku ini terlalu kompleks, tapi nggak tahu ya. Mungkin mohon ini ya koreksinya ya teman-teman. Aku izin menambahkan ya. Aku juga sepakat sama Hadim. Kurasa sistem perpipaan ini agak terlalu kompleks gitu ya. Agak terbuka. Jadi mungkin masih bisa dihemat lagi ya space-nya. Kayak dikurangin gitu supaya nggak muter-muter pipanya. Jadi etalase juga berkurang sama lebih yang juga kan yang dibilang ada di Korea tadi. Eh, Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi terkait kalau kita banyak pipa kan sehingga muatan kita berkurang juga. Itu kalau ditempatkan itu dalam konteks kalau kapalnya kapal barang kita eh, tidak hanya menggunakan ini kalau kapal barang kan kita juga bisa menggunakan ini kepada passenger di mana memang dari kita apa namanya muatan yang kita bawa memang berkurang namun kan kita menawarkan fasilitas yang hitungannya udah proper lah untuk para penumpang sehingga mereka tidak menerima hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada kebocoran pipa yang di mana kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di saat perjalanan di laut. eh aku sebenarnya cukup setuju, sangat setuju sih, sangat setuju dengan
sanggahan yang disampaikan sama Hardin sama Altaf tadi, karena memang kita kan di sini juga memperhitungkan cost atau dari biaya ya, karena kan kita mikirin biaya pipa yang mahal, kemudian juga perawatan pipanya jadi lebih banyak dan sebagainya, sampai juga ke Hardin ya tadi yang nyebutin LWT, karena beban diamnya jadi lebih banyak ketimbang pilot ya. Tapi kan di sini aku juga mempertimbangkan dari sisi lainnya, karena kayak eh, sistem perpipaan yang kita dapatkan sebelumnya ini kan belum ada deskripsinya ya, ini sistem perpipaan yang diterapkan di jenis vessel apa. Nah, mungkin cara kami ini memang kurang tepat untuk kapal-kapal merchant, kapal-kapal niaga yang membawa muatan yang besar, karena memang terlalu boros tempat dan terlalu membuang-buang payload. Namun sepertinya eh apa namanya, sistem yang kami tawarkan ini mungkin bakalan lebih berguna jika diterapkan di sebagian sistem di kapal-kapal tertentu. Misal sedang diterapkan di kapal feri, yang diterapkannya itu hanya untuk di deck dari penumpangnya aja. Jadi kalau untuk di engine room, untuk di ruang-ruangan kru tetap bisa pakai sistem yang reguler seperti yang diserahkan dikirimkan kepada kita dari Pak Ede. Tetapi untuk deck penumpang di kapal feri mungkin bisa diterapkan ini, karena memang sangat mendukung kenyamanan daripada penumpangnya juga. Atau ada jenis kapal yang lain yaitu kapal pesiar. Nah, kapal pesiar ini kan eh biasanya kapal pesiar itu kan menjualnya aspek kemewahan, aspek kenyamanan, pokoknya dari segi luxuriousnya kan. Nah, dari segi itu mungkin kita bisa menerapkan sistem loop piping ini untuk menjaga tekanan-tekanan dari si piping ini agar lebih stabil di tiap-tiap bagiannya. Karena ya kalau diterapkan di bagian keseluruhan atau di seluruh jenis kapal kan memang seperti yang disampaikan Hardin tadi akan menambah construction-nya lagi, jadi LWT-nya bertambah. Sementara kalau LWT bertambah berarti payload-nya bakal menurun, jadinya kapal itu tuh hanya untuk mengirim barang yang tidak ada, yang tidak bisa dijual. Sementara tujuannya vessel ini kan untuk shipping, untuk pengiriman ya, jadinya akan ada kerugian yang sangat besar apabila sistem looping ini dipakai di kapal-kapal merchant atau kapal niaga pada umumnya gitu. Kalau dari teman-teman, apa ada pendapat lain mungkin? Mal, aku izin Rehan dari NRT 019 mau berpendapat Mal. Kamu kan tadi kan desainmu kan karena eh, banyak ya pipanya ya. Itu pompanya cuma satu ya Mal? Atau gimana Mal? Halo? Halo Rehan, Dengar nggak? dengar-dengar. Jadi aku kan ngecek ya, dari kamu itu katamu kan pipamu kan besar, banyak. Nah, itu buat pompanya itu cuma pakai satu atau gimana ya, Mal? Soalnya kalau menurutku ya, kalau misal dari pipamu banyak dan pompanya cuma satu, itu apakah nggak efisien ya buat suplai air ini nanti? Gimana, Mal? eh Jujur, kami belum sempat kepikiran ke situ ketika kami nge-redesign dari piping system kami. Nah, sebenarnya kan kalaupun memang dengan satu pompa, sebenarnya kan nggak masalah asalkan pressure headnya cukup. Jadi misal di deck yang paling atas ini misal ada di ketinggian misalnya di 6 meter deh, misalnya 6 meter dari baseline-nya, dari pumpnya. Nah, yang penting kan berarti eh, tekanan ini bisa capai pressure head yang dibutuhkan sampai ke 6 ketinggian 6 meter ini, kemudian menyalurkannya. Jadi yang penting tekanan dari satu pompa ini melebihi kebutuhan si tekanannya ini kan. Nah, tapi sebenarnya kalau dari kayaknya aku ngerasa dari kamu ada masukan untuk
nambahin pump lagi di tiap-tiap lantai ya. Iya Mal, soalnya kan aku ngeceknya gini Mal, kalau misal kamu pakai pipa banyak itu menurutku harus butuh pompa yang banyak juga yang bisa menyuplai juga. Soalnya kalau dari pipanya banyak, tapi kalau pompanya itu cuma satu, itu menurutku sepengetahuanku itu takutnya nggak cukup untuk nyuplai airnya. Jadinya sama aja meskipun pakai pompa banyak, pakai pipa banyak, tapi kalau pompanya cuma satu itu menurutku kurang sih Mal. Nah, itu dia Rehan. Jadi eh seperti yang aku katakan tadi, sebelum kita lakukan lakukan pemilihan pompa itu kan kita bakal ngitung juga berapa kebutuhan pressure yang kita perlukan ini supaya ya nggak jadi kekurangan tekanan lah. Tapi kayaknya bisa dipakai di kamu deh. Oke, oke. Izin tambahin juga, walaupun emang karena awalnya kita juga masih mendesain juga, menurutku satu untuk cuma dasaran dengan pipa, kan kita juga belum memperhitungkan ya kapal apa yang akan kita buat dengan ini juga. Tapi kalau emang dalam skala kapal kecil satu emang cukup. Namun untuk skala kapal besar, setahu aku dua harusnya udah cukup ya. Karena emang dua itu tekanannya harusnya udah besar juga. Eh, izin tanya lagi dong Mal. Kan tadi Hardin sempat mempermasalahin kan tentang kayak pipanya itu terlalu banyak dan ribet gitu. Tapi jujur setelah kamu nge-state pipa ini bakal dipakai di apa tadi? Roro ya? Roro. Menurutku ini oke sih, karena jujur ini kan difokusin buat penggunaan manusia kan. Walaupun memang pipanya terlalu banyak, tapi untuk keperluan Roro oke sih. Mungkin kalau yang kita tadi Hardin permasalahan kalau semisal pipanya itu kita apa sistem perpipaan ini bakal kita pakai di kapal-kapal oil tanker gitu. Jadi kurang efisien lah. Tapi kalau buat Roro ini menurutku udah oke banget sih. Efisien apa? Inovasi udah bagus. Untuk efisien mungkin kurang, ada perlu tambahan di beberapa pipa lagi gitu. Beberapa pompa lagi gitu. Tapi menurutku udah oke sih. Itu sih. Terima kasih juga Iski atas apresiasinya. Kami juga melakukan perhitungan ini untuk menghitung lah intinya desain kami sementara emang untuk apa tuh belajar lah ya Mal. Intinya, dan juga ini merupakan gambaran dasar lah apabila kedepannya memang eh, di dunia kerja juga kita membutuhkan desain kapal saat apa namanya di kapal passenger. eh Kalau boleh tahu, oh ya, sebelum itu mungkin aku mau sampaikan yang lainnya ya. eh Tadi kan aku nyampaikan soal ini kapalnya, kapalnya, tentang piping sistem yang kami inovasi ini. Nah, jadi sekarang aku mau nunjukin kenapa kami milih itu tuh berdasarkan ini, berdasarkan paper ini. Sebentar, di halaman 22. Nanti mungkin kami kirimin ke teman-teman. Nah, landasan kami memakai looping close looping system ini ya, di sini nih kita di jurnal ini kurang lebih dijelaskan kenapa sistem ini memiliki keunggulan dan sebagainya, mulai dari pokoknya dari circulation system ini juga eh, sangat-sangat membantu dalam pendistribusian air juga. Nah, di dalam paper ini juga sebenarnya dalam paper ini menggunakan sistem pemantauan automation system dalam inovasinya untuk memantau flow dari airnya. Jadi dia bisa memantau airnya kemana aja, terus tuh juga eh, ketika ada menurun apa namanya menurun tekanannya, kita
bisa langsung ngedeteksi nih di mana aja apa namanya eh kebocorannya ada di mana, misal pressure-nya tiba-tiba turun atau sebagainya. Nanti semuanya ini bisa dipantau lewat lewat real time sistem ini ya. Nanti dia bakalan memantau flow-nya. Jadi kita bisa lihat debit air yang dialirkan itu tuh berapa. Nanti kita bisa ngeliat distribusi airnya ini paling boros kemana gitu. Jadi bagian mana sih yang sebenarnya pakai airnya berlebihan atau bagian mana yang pakai airnya tuh sangat efisien. Terus tuh kita juga bisa mantau temperatur airnya. Jadinya kita misalnya di pipingnya kita mau pakai untuk piping cooling system atau bagaimana kan kita pasti ada temperatur real time-nya kan. Nah, sebenarnya kalau untuk temperatur real time di piping di cooling system sebenarnya kan udah lama. Cuma ini monitoring temperaturnya ini kita rencana mau juga kita masukkan ke apa namanya piping system yang ada di freshwater untuk kebutuhan sehari-harinya gitu. Oke nih, karena dari kelompok kita kayaknya juga masih juga namanya juga masih belajar. Bisa kasih tahu nggak kalau kelompok kalian apakah ada pembanding yang bisa kami gunakan sebagai perbandingan dengan desain kami? Oke, mohon izin share screen dong. Tapi sebelumnya kayak kalau buat pembanding mungkin agak susah ya karena emang ini sih apa namanya fokus kapal kita itu difokuskan di oil tanker. Jadi mungkin agak berbeda dari fokusnya kelompok dari balas dendam. Kayak kan kalau balas dendam kan roro, kalau kita oil tanker. Jadi otomatis kita pemaksimalan di perpipaannya bukan di perwesiannya. Kasarnya gitulah. Nah ini situ dari kita. Ini benar-benar simple banget. Karena emang kita kan ambil dari kapal oil tanker ya teman-teman. Jadi pemaksimalan perpipaannya bukan untuk di WC-nya atau di inilah untuk krunya lah. Kalau di kapal sebelumnya dari balas dendam kan ada di Roro itu buat penumpangnya. Jadi dimaksimalin di WC, stafel, kamar mandi, shower. Nah, tapi kalau untuk kita emang sekedar ya sesuai fungsinya, nggak dimaksimalin di teknologinya, tapi emang fungsi yang penting berfungsi. Karena emang perpipaan di oil tanker itu sendiri dimaksimalkan ada di eh, bukan perpipaan ininya untuk krunya, tapi untuk perpipaan di oil tankernya itu sendiri, entah itu untuk loading unloading. Namun di sisi lain dengan simpelnya perpipaan kita di WC dan lain-lain ini untuk apa namanya kayak maintenance dan lain-lain itu lebih gampang. Ya nggak gampang sih, sama-sama ribet. Cuman karena emang punya kita benar-benar simple, jadi ya bisa lebih mudah lah untuk maintenance-nya kalau dibanding kapal propel. Ya itu udah jelas lah ya. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman-teman saya. Si aku tak tambah ya. Jadi kalau di kapal kami itu kenapa kami memilihnya sederhana? Karena kami memikirkan untuk pengontrolannya. Jadi karena kapal kita kan kapal merchant, jadi kita perlu pengontrolan yang lebih gampang. Jadi kami menggunakan pengontrolan itu terpusat. Karena ada jalur utama tunggal, kontrolnya itu untuk pemutusan pasokan untuk perawatan itu bisa dilakukan relatif mudah di satu lokasi. Nah, kemudahan untuk maintenance juga karena letak pipa dan valve yang terpusat, jadi inspeksi visual berkala itu lebih mudah. Dan juga dikarenakan sedikit sambungan, maka agak sedikit minim lah untuk titik kebocoran yang memungkinkan itu. Itu sih mungkin yang aku bisa tambahkan.
Mungkin aku bakal ngejelasin alur gimana ya dari si sistem perpipaan dari kita ini, Mas. Jadi sistem pertama ini ya air bersih kan dari tangki utama kan, dari reservoir lah, kayak sebagai penampung air. Nah nantinya dari si tangki ini itu bakal ngedistribusiin ke seluruh jaringan pipa yang ada di sistem perpipaan ini gitu. Jadi kayak tangki ini bakal jadi sumber utama lah untuk menjamin ketersediaan air bersih lah dalam jumlah yang cukup. Terus juga karena fokus dari apa nantinya si tangki ini akan airnya bakal disalurin, jadi kita butuh pompa distribusi kan. Nah, jadi sebelum masuk ke berapa lantai nantinya ada pipa utama lah yang berfungsi buat mendistribusikan jalur air tiap-tiap lantai itu. Nah, terus juga ada cabang pertama ada deretan toilet juga kayak terus jajar. Jadi kayak masing-masing toilet tuh diusahain biar dapat suplai air yang sama lah. Terus juga apa memastikan lah setiap toilet ini dapat debit yang cukup lah untuk keperluan flush dan tekanan yang stabil gitu. Terus juga mulai ke cabang kedua ada stafel. Nah, jadi kayak apa namanya? Sama kayak yang tadi. Jadi diusahain suplai air di wastafel ini juga apa namanya? Membutuhkan debit yang kecil kan. Jadi kontinuitasnya itu harus dijaga gitu. Terus mungkin boleh dilanjut. Oh, jadi untuk yang ini yang hijau yaitu seawater, yang dimana kita mulai dari gate valve, kemudian eh, kita ke strainer yang kotak hitam, kemudian ke NRV, terus ke jet valve lagi, yang berikutnya di strainer lagi ke pompa displacement, NRV, dan tabung yaitu reservoir buat menambah tekanan, dan yang berikutnya itu ke jet valve, dan yang terakhir distribusi. Ya, jadi buat seawater ini cuma dipakai di hal-hal yang tidak ganggu lah pada manusia seperti ada apa namanya ini buat flush toilet. Jadi cuma dipakai buat fit doang sih. Jadi selain itu pakai seawater. Halo tes. Mungkin itu sih sesimpel itu sih sistem perpipaan kami dan penjelasan dari kami. Mungkin kalau misalnya ada feedback atau koreksi boleh banget teman-teman. Soalnya emang kita butuh masukan dari kalian juga. Mohon ya teman-teman. Aku izin tanya sedikit dulu ya tentang boleh di zoom nggak ke bagian kiri, ke bagian supply pipanya? Eh, di situ kan aku ngeliat tuh ada apa namanya, ada elbow, ada sudut. Nah, ya di area supply sampai ke tiap-tiap deck itu kan ada elbow tuh. Udah T, udah lengkungan T ke decknya, terus ditambah lagi elbow sekali ke atas, baru elbow sekali lagi ke kanan tuh. Kalau menurut aku secara eh perhitungan piping sistemnya ya, kan kalau dia nambahin elbow kayak gitu, terus pokoknya nambah percabangan atau nambah sikut, nambah komponen lah istilahnya itu kan. Itu kan harusnya nambahin koefisien yang nurunin apa namanya, nurunin pressure-nya gitu loh. Jadi nambahin nambahin beban baru buat si pompa gitu. eh ini nih memang dari desainnya ada tujuannya atau mungkin
eh sekadar jadi masukan gitu buat kita sama-sama atau gimana gitu. Oke, makasih ya masukannya. Kalau dilihat-lihat bener sih omongannya dari Akmal karena emang bener sih kalau setiap ada lekukan atau elbow itu sendiri dalam pendistribusian eh, air itu pasti nanti power dari airnya itu pasti berkurang. Debit ya, debit. Nah itulah pokoknya ntar tujuannya kalau kebanyakan elbow otomatis airnya ntar bakal jadi kecil lah nanti waktu masuk di distribusi per alat-alatnya. Dan terima kasih banyak ya atas masukannya. Dan di sini mungkin bisa ditambahkan ya teman-teman. Kalau misalnya mungkin di sini kan emang kita banyak elbow ya. Mungkin kita bisa ini sih gedein di power pumpnya sendiri sih. Jadi kita benar-benar langsung ke atasin. Habis itu nggak ada elbow-elbownya kayak yang di lantai satu itu langsung ke kanan. Dan nanti kalau misalnya untuk penyebaran di peralat-alatnya kita pakai hukum gravitasi itu sendiri. Jadi biarin airnya jatuh gitu. Mungkin kalau misalnya emang mau lebih kenceng lagi bisa nambah pump sih buat revisian dari gambar kami gitu. Mungkin boleh Rek masukannya lagi Rek. Aku izin nambahin ya. Mungkin buat apa? Air yang di paling atas ya, lantai yang paling atas itu udah kurang. Jadi mungkin untuk, untuk revisiannya juga bisa tambahin gitu buat pump juga di atas supaya air itu lebih kencang. Mungkin itu aja sih. Eh, halo, aku izin bertanya. Ya, untuk itu kan ada reservoir ya. Reservoir itu ditunjukkan sebagai tandem atau jalur air lewat aja ya. Mohon maaf bisa diulang. Halo, halo, kedengeran nggak? Halo. Halo, kedengeran nggak? Nah, tadi kan ada reservoir. Nah, itu ditunjukkan sebagai tandon atau jalur air lewat aja. Terima kasih. Kan ada reservoir itu ditujukan sebagai tandon atau rumah. Jadi si reservoir ini sebagai tandon ya. Jadi nantinya si reservoir ini buat nyuplai air bersih, khususnya buat kayak kita bilas dari kencing, BAB gitu. Jadi nanti langsung makanya langsung diairin ke eh, di beberapa toilet ini gitu. Jadi difokusnya itu buat ya buat nampung air bersihnya itu sih. Eh, Permisi, aku izin nanya. Untuk tandonnya ini apa?
di setiap deck atau cuma di dekat pompa-pompanya saja ya? Halo, apakah suaraku terdengar? Ya, ya. Ya, coba diulang lagi ya. Gimana? Oke, jadi aku tanya, untuk tandonya ini ada di setiap deck atau hanya di dekat pompa-pompanya saja? Oke, oke. Mungkin aku izin menjawab ya. Jadi untuk tandon sendiri itu ada di ya di tingkat pompa saja. Dikarenakan kan kami kan penggunaannya kan kontrolnya terpusat. Jadi untuk tandonnya itu di satu titik aja. Kalau misal di kebanyakan deck nanti jatuhnya nanti kurang efisiensi gitu. Izin bertanya, kan tadi terkait tandon kan hanya di dekat pompa. Nah, semisal nih ada case kalau mesin mati kan pompanya nggak ada airnya lagi. Maksudnya pompanya nggak bisa hidup lagi. Terus tandonnya kan cuma satu. Terus kalau distribusi airnya selanjutnya habis itu gimana ya? Terima kasih. Oke, mohon izin menjawab ya. Kalau misalnya emang jawabanku salah, mohon koreksi ya teman-teman. Di sini kan case utamanya atau problem utamanya itu adalah main engine-nya mati kan ya. Yang dimana ketika main engine mati, ya berarti power untuk lain-lain juga mati juga kan. Ya pasti case-nya ya benerin mesinnya mati dulu. Entah itu, tapi nggak tahu ya, yang ditanyain tadi main engine atau motor yang ada di pompa ya. Ya otomatis mau nggak mau air emang mati dulu. Jadi ya kita kan lagi di kapal ya, otomatis harus dibenerin dulu untuk problem utama itu biar airnya emang lanjut dulu. Ya kayak ibaratnya misal listrik mati di dalam kapal, ya mau nggak mau kita cari problem utamanya di mana. Misal emang kabel kosong kah? Ya wis, kita di beberapa section nggak pakai listrik dulu, dibenerin dulu kabel kosongnya, habis itu dibenerin, udah hidup ya kayak gitulah simpelnya. Case-nya sama kayak di air itu sendiri. Uh, Kalau misalnya ada izin tambahan atau koreksi, boleh silakan Rek. Aku juga masih belajar. izin ya, berarti kalau dalam case ini berarti semisal pompanya kan tadi misalnya pompanya bermasalah terus gak bisa dinyalain nih, berarti solusinya adalah menunggu pompa pengganti atau memperbaiki pompa yang ada ya. Betul, karena emang kayak perumpamaan-perumpamanku tadi sih, kayak misal listrik mati di beberapa section tertentu. Ya udah mau nggak mau emang harus mati dulu listriknya, karena emang dibenerin dulu, dicari problem utamanya di mana, apakah di kabel yang ini itu, habis itu dibenerin, baru setelah itu kita bisa lanjut aktivitas seperti biasa dengan keadaan yang normal. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin kalau ada masukan lain, boleh Rek. Kami sangat berharap sih. Mungkin aku juga mau menambahin ya. Jadi kenapa kami itu memakai kontrol terpusat. Jadi kalau semisal mesin itu mati dan saat kelistrikan itu tiba-tiba nyala, ya pastinya langsung bekerja itu langsung dari atas ke bawah. Dan karena kita kontrolnya terpusat, jadi cuman satu aja kontrolnya. Dan itu pastinya untuk keterlambatan penyuplai air itu pastinya lebih meminimalisir lah. Karena ya karena cuman terkontrolnya di terpusat aja.
Torino, Torino. Sama aku mau nambahin dikit ya. Buat layout jalur pipa kami itu tidak memakai loop karena biar ya mengurangi cost lah gitu. Tadi kan di kapal di perkara kemarin itu memakai loop itu buat tekanannya lebih rata kan. Jadi ya di kami memang tekanannya kurang sama buat memakai cabang yang panjang. Udah. eh aku kan kebetulan kita nih udah sama-sama menjelasin dan ngepresentasiin redesign yang kita sama-sama lakuin dan juga udah apa ya istilahnya udah saling bertukar pendapat ya. Aku izin nge-recap ya, berarti kurang lebih hasil yang kita dapatkan dari diskusi kali ini berarti yang pertama dari kelompokku dulu berarti looping system design ini eh, sangat cocok dan sangat baik untuk mendistribusikan tekanan secara merata, tetapi boros dari segi perpipaan dan sedikit bukan sedikit sih memang kurang tepat untuk dipakai di kapal-kapal merchant yang fokusnya itu tuh menjual payloadnya, menjual muatannya untuk membawa muatan banyak karena kalau pakai pipa yang banyak kan bakal mengurangin payloadnya ya. Terus aku juga simpulin kalau konstruksi dari closed looping system yang kami bikin ini akan memakan lebih banyak biaya karena butuh pipa lebih banyak dan juga perawatannya akan lebih rumit karena memang eh, perlu dipantau secara berkala dan pipanya kan jadi 2 kali lipat lebih banyak ketimbang piping system yang biasa yang seperti teman-teman sampaikan kan. Terus berarti aku juga bisa simpulin kalau untuk di kapal passenger lebih tepat untuk pakai looping system punya kelompok kami, tapi kalau untuk kapal merchant sepertinya lebih cocok buat pakai piping system dari punya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada kesimpulan yang mau ditambahin. Malam mainnya Jadi aku juga setuju kok. Apa lebih ini nggak? Eh, Emang aku juga nangkep kesimpulan yang sama sih. Soalnya emang dari penjelasannya dari tim balas dendam juga awalnya yang kukira itu untuk semua kapal, yang dimana dengan sistem piping yang cukup ramai, cukup banyak, aku kira itu nggak cocok lah untuk buat kapal-kapal komersial yang emang mengutamakan dari ini ya muatannya ya, yang dimana LWT-nya malah lebih besar itu nanti yang ada. Tapi ternyata dengan penjelasan dari tim balas dendam yang dimana kapal itu emang bertuju untuk kapal roro atau kapal penumpang yang emang dimaksimalkan untuk penumpang itu sendiri. Jadi emang cocok banget sih. Tapi aku nggak tahu ya untuk efisiensinya bagaimana, mungkin bisa dikoreksi. Namun menurutku itu benar-benar cocok banget. Dan izin juga terima kasih banyak banget buat kesimpulan dari kapal kami dari tim Rujika juga tadi juga ada sempat masukan terkait elbow atau lekukan air lah. Itu juga kami juga ini sih kurang teliti sih itu terkait itu. Dan emang makasih juga untuk ilmunya. Dan nantinya mungkin bakal akan ada pam tambahan mungkin untuk di beberapa lantai tadi. Karena sesuai dengan kata Altaf tadi ya, yang paling atas pasti nanti debit airnya makin mengecil. Nggak, nggak bisa mengandalkan hanya satu pam saja.
mungkin hanya akan ada satu pump tambahan supaya air itu lebih maksimal lagi ketika penyebaran di alat-alat itu tadi, WC, wastafel, mesin cuci, shower dan lain-lain. Seperti itu sih. Mungkin mohon maaf ya atas pengetahuan awamku dan terima kasih juga dari koreksinya dari tim Balas Dendam. Oke, berarti eh, aku rasa diskusi kita malam ini udah sama-sama bertukar ide dan sama-sama bertukar insight ya. Kita udah sama-sama nyimpulin, udah sama-sama mengetahui satu sama lain kekurangan dan kelemahannya. Mungkin eh aku juga ucapin terima kasih untuk tim Rucika dan juga dari tim Balas Dendam. Makasih semuanya yang udah nyempetin waktu untuk diskusi diskusi singkat dan diskusi sederhana inilah ya. Mungkin kalau dari kelompok kami dari Balas Dendam mungkin udah bisa dicukupkan dari tim Rusika apakah masih ada yang disampaikan atau udah bisa dicukupkan? Mungkin aku dari kelompok Rujika juga terima kasih pada tim Balas Dendam atas masukannya juga sudah mengikuti diskusi singkat ini juga. Terima kasih juga buat yang lain juga buat teman-teman. Kedepannya semoga kita juga bisa berkembang lah dan memahami juga tentang sistem PPPAN juga di matkul mesin fluida ini. Terima kasih ya Reo. Oke, terima Terima kasih. kasih, terima kasih, terima kasih. Makasih.